Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Waktu berlalu begitu cepat, dan Xiao Fan mengajak keluarganya bertamasya, di mana mereka mengumpulkan harta karun langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, mencapai jumlah yang mencengangkan. Namun, Xiao Fan tidak lagi terlalu mementingkan harta benda ini. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu Xiao Fan dan keluarganya akan tinggal lebih lama di alam manapun yang mereka sukai. Selama waktu ini, kultivator ranah Wusheng dari berbagai alam secara pribadi menemani mereka, mengesampingkan semua urusan mereka hanya untuk memastikan Xiao Fan dan keluarganya terurus dengan baik. Terlebih lagi, saat mereka melihat Xiao Fan, mereka segera menyiapkan sejumlah besar sumber daya untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Xiao Fan. Meskipun Xiao Fan tidak secara eksplisit mengatakan dia akan segera pergi, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Setiap kali Xiao Fan menghabiskan waktu bersama mereka, itu merupakan awal dari perjalanan panjangnya. Tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun, karena tidak ingin merusak suasana. 10 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Xiao Fan telah melakukan perjalanan bersama keluarganya melalui hampir setengah dari seluruh langit dan bumi, menikmati semua pemandangan. Baiklah, sudah cukup, ayo kita kembali. Xiao Fan tersenyum, memimpin keluarganya kembali ke alam Phoenix Langit. Semua orang kembali ke alam Phoenix Langit bersama-sama. Huang Ji mengatur makan malam mewah, dan keluarga itu duduk bersama. Xiao Fan juga mengundang Wei Zhongshan, Xiao Jin, Niu Tongxuan, dan yang lainnya untuk bergabung, karena mereka bukan orang luar. Sejujurnya, Xiao Jin dan Wei Zhongshan enggan datang ke jamuan makan ini, bukan karena alasan lain, tetapi karena mereka khawatir Xiao Fan akan menipu mereka. Lagi pula, tidak ada satupun wanita Xiao Fan yang mudah dihadapi, dan mereka semua khawatir Xiao Fan akan mendorong mereka menjadi kambing hitam. Tetapi acara makan malam ini berlangsung dengan damai, tidak ada yang membantah. Setelah sekian lama bersama, para wanita Xiao Fan sudah terbiasa satu sama lain. Soal persaingan kasih sayang, mereka sama sekali tidak peduli, mereka bahkan mungkin tidak akan melihat Xiao Fan sekali dalam beberapa ratus tahun, jadi apa yang harus diperebutkan? Makan malam berlangsung senang, dan semua orang tampak harmonis. Selama waktu ini, Wang Teng berkeliling untuk bersulang. Berada bersama Xiao Qing, Wang Teng telah mengalami banyak penghinaan di keluarga Xiao. Meskipun Wang Teng bukan menantu material lokal, perilakunya tidak berbeda dari menantu material lokal. Kalau keluarga lain, keluarga Wang pasti tidak akan setuju, tapi ini adalah keluarga Xiao. Keluarga Wang bahkan sangat ingin Wang Teng menjadi menantu material lokal. Hehehe ayah mertua, minum, kata Wang Teng riang, sambil berjalan mendekati Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk. Setelah bersulang untuk Xiao Fan, Wang Teng mulai bersulang untuk semua orang dari awal hingga akhir, bahkan tidak melepaskan Xiao Jin. Setelah 3 putaran minuman, Xiao Fan melihat semua orang hampir selesai, dan dia berdeham. Baiklah, aku akan mengasingkan diri sebentar setelah ini. Kali ini akan sangat lama. Kalian semua harus menjaga diri baik-baik, mengerti? Mendengar Xiao Fan berbicara, semua orang terdiam. Semua orang punya tebakan, tapi tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kamu urus dirimu sendiri nanti. Ye Miaoyin menghela napas perlahan dan menjadi yang pertama berbicara. Jangan khawatir, aku tahu, Xiao Fan menyeringai. Ingatlah untuk sering-sering datang dan mengunjungi kami. Chang Sun Ning berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, jangan main-main. Berkultivasi dengan baik, mengerti? Semua orang bersuara. Mereka semua menduga Xiao Fan akan pergi, tapi mereka tidak tahu kemana dia pergi. Xiao Fan menyetujui kata-kata semua orang satu persatu.
Dia juga tidak tahu seperti apa situasinya setelah dia pergi ke alam dewa abadi. Ayah, kamu Xiao Qing ragu-ragu mendengar Xiao Fan mengatakan ini. Dia tahu ayahnya akan pergi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Xiao Fan tersenyum. Lier, aku serahkan urusan ini padamu mulai sekarang. Ingatlah untuk berlatih tekun, jangan abaikan kultivasimu, mengerti? Xiao Fan menatap Xiao Li dan berbicara perlahan. Dimengerti. Xiao Li mengangguk berat. Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk puas, mengobrol sebentar dengan semua orang, dan pesta makan malam hari ini berakhir. Xiao Fan bertemu Ye Miaoyin sendirian dan memberinya beberapa senjata spiritual yang telah disempurnakannya, yang berisi serangan berkekuatan penuh milik Xiao Fan. Jika Xiao Fan tidak ada di sekitar kemudian dan dia menghadapi bahaya, Ye Miaoyin dapat mengeluarkannya untuk keadaan darurat. Selain itu, Xiao Fan hanya menceritakan kepada Ye Miaoyin saja tentang kepergiannya. Aku tidak yakin berapa lama aku akan pergi kali ini. Tolong jaga dirimu baik-baik mulai sekarang, mengerti? Kata Xiao Fan lembut. Baiklah, aku mengerti, kamu juga harus menjaga dirimu baik-baik, Ye Miaoyin berkata sambil menangis, matanya penuh dengan keengganan. Xiao Fan tersenyum, mengobrol dengan Ye Miaoyin selama beberapa saat, lalu dia pergi sebentar. Setelah Xiao Fan pergi, Ye Miaoyin dan Chang Sun Ning semuanya tinggal di alam Phoenix Langit, dan dengan Huang Ji yang menjaga mereka, Xiao Fan dapat merasa tenang. Sedangkan untuk Xiao Qing dan Xiao Li, mereka memiliki lebih banyak kebebasan, sedangkan di seluruh langit dan bumi, sebenarnya lebih cocok bagi mereka untuk menimba pengalaman. Anak-anak Xiao Fan memiliki potensi yang kuat, tetapi mereka selalu tumbuh di bawah perlindungan Xiao Fan, jadi Xiao Fan berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi anak-anaknya pengalaman yang baik. Xiao Fan pergi menemui Wu Jie dan mengatakan kepadanya bahwa jika keluarganya menghadapi masalah nanti, dia harus membantu mengurus mereka. Wu Jie secara alami menyetujui permintaan Xiao Fan tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Xiao Fan mengangguk. Hati-hati mulai sekarang, Wu Jie berkata dengan suara berat, dia paling tahu bahaya di alam dewa abadi dan perjalanan Xiao Fan tidak akan dapat diprediksi. Xiao Fan mengangguk, mengobrol sebentar dengan Wu Jie selama beberapa saat, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah menyapa Wu Jie, selama Wu Jie menepati janjinya. Lebih jauh lagi, Xiao Fan tidak akan pergi selamanya. Setelah memahami situasi di alam dewa abadi, jika kondisinya memungkinkan, Xiao Fan juga akan diam-diam kembali ke seluruh langit dan bumi. Setelah meninggalkan tempat Wu Jie, Xiao Fan berpikir sejenak dan pergi menemui leluhur klan Qingling. Xiao Fan memberitahu leluhur klan Qingling bahwa dia akan mengasingkan diri, dan jika sesuatu terjadi pada keluarganya dan dia tidak keluar dari pengasingannya tepat waktu, dia meminta alam Qingling untuk membantu mengurus hal-hal di pihak alam Phoenix Langit. Leluhur klan Qingling adalah orang yang sangat cerdik. Setelah mendengar Xiao Fan mengatakan ini, dia langsung mengerti sesuatu dan menyetujuinya tanpa berpikir dua kali. Saudara Xiao, tenang saja, keluargamu adalah keluargaku. Selama orang tua ini masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Leluhur klan Qingling menepuk dadanya dan berjanji, baiklah, terima kasih. Xiao Fan tersenyum, mengucapkan beberapa kata sederhana kepada leluhur klan Qingling, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Xiao Fan meninggalkan alam Qingling, ia langsung menuju alam tanduk petir. Leluhur klan tanduk petir dan Xiao Fan bertemu, dan keduanya berbincang panjang lebar. Dalam beberapa abad terakhir, klan tanduk petir bersikap sangat rendah hati. Leluhur klan tanduk petir telah memberi perintah untuk tidak mengizinkan Lei Ao keluar. Leluhur klan tanduk petir mendapat firasat bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi, jadi dia berencana untuk menyegel alam tanduk petir, mencegahnya menghubungi dunia luar. Senior, jika keluargaku ada masalah nanti, aku mohon minta bantuan semampumu. Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Leluhur klan tanduk petir ragu sejenak lalu mengangguk. Aku bisa. Terima kasih. Xiao Fan menangkupkan tinjunya lagi.
Setelah mengobrol dengan leluhur klan tanduk petir sebentar, Xiao Fan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pergi ke alam Buddha dan bertemu Huian kakak. Kamu sudah lama tidak ke sini, kata Huian riang. Leluhur tua kuil Ziyun sudah pergi. Dia kembali ke wilayah bintang Hongtian untuk mengajarkan kitab suci kepada murid-murid dan cucu-cucunya. Aku akan mengasingkan diri setelah ini. Jika Miaoyin dan yang lainnya butuh sesuatu, ingatlah untuk memberikan bantuan, kata Xiao Fan, langsung ke intinya dan menjelaskan tujuannya. Ah, pengasingan. Huian terkejut, lalu segera menyadari alasannya, menduga bahwa Xiao Fan mungkin akan segera pergi. Dimengerti, kakak, Huian mengangguk. Bagus, aku percaya padamu untuk menangani semuanya. Xiao Fan tersenyum, mengobrol sebentar dengan Huian, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah Xiao Fan pergi, Huian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak pergi lagi. Huian menghela napas. Sebelum berangkat, Xiao Fan tidak bertemu secara khusus dengan Ye Miaoyin dan yang lainnya, karena tidak perlu. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa ia akan mengasingkan diri dan tidak akan menemui siapapun untuk beberapa waktu. Mengingat reputasinya saat ini, ia memperkirakan tidak akan ada seorang pun yang berani memprovokasi keluarganya selama beberapa milenium. Setelah menyelesaikan tugas ini, Xiao Fan menghembuskan napas dan berdiri di atas medan perang surgawi. Aku siap, nak. Akhirnya kamu selesai juga. Tidakkah kamu tahu waktu tidak menunggu siapapun? Suara keluhan diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, berhenti mengomel dan katakan saja padaku bagaimana caranya sampai ke sana. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, diagram bintang mengirimkan peta kepikiran Xiao Fan, yang mengharuskannya untuk terlebih dahulu melakukan perjalanan melalui seluruh langit dan bumi sesuai dengan spesifikasi peta. Apa ini? Tanya Xiao Fan dengan bingung. Jangan cerewet, lakukan saja apa yang kukatakan. Ucap diagram bintang dengan tidak sabar. Xiao Fan, baiklah. Xiao Fan tak punya pilihan selain mengikuti instruksi diagram bintang. Sebuah gambar muncul di benaknya, dan Xiao Fan mulai melakukan perjalanan sesuai catatan pada gambar itu, mulai dari awal. 7 hari kemudian, dalam sekejap, Xiao Fan sudah tidak bisa menghitung berapa banyak tempat yang telah dikunjunginya atau berapa banyak tempat yang telah disinggahinya, dan akhirnya tiba di luar klan dewa. Sudah selesai? Tanya Xiao Fan dengan jengkel. Selesai. Tunggu sebentar diagram. Bintang berbicara perlahan. Sesaat kemudian, sebuah jalur bintang tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Fan. Ini, Xiao Fan sangat terkejut. Jalur bintang ini tampaknya terbentuk dari galaksi tak berujung, memancarkan aura ilahi aneh, sangat berbeda dari aura dunia luar. Apa yang kamu lakukan berlama-lama? Cepat, terbanglah di sepanjang jalur bintang. Ujungnya adalah alam dewa abadi, desak diagram bintang dengan tidak sabar. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, menghembuskan napas, melirik ke arah alam Phoenix langit, dan melangkah ke jalur bintang. Saat memasuki jalur bintang, Xiao Fan merasakan aura yang sama sekali berbeda dari seluruh langit dan bumi. Aura di sini lebih murni, lebih halus, lebih jauh lagi. Xiao Fan juga merasakan kehadiran aura ilahi. Nak, perjalanan ini sangat melelahkan. Sebaiknya kamu berhati-hati agar tidak mati di sini sebelum mencapai alam dewa abadi. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Baru saja memikirkannya, Xiao Fan menghembuskan napas, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, bergegas ke atas di sepanjang jalur bintang. Jalur bintang ini menanjak dari bawah ke atas, tujuannya adalah alam dewa abadi. Sosok Xiao Fan melintasi galaksi, langsung menuju puncaknya. Sepanjang jalur bintang ini, Xiao Fan mengamati segala sesuatu di seluruh langit dan bumi. Alam dewa abadi, aku datang. 30 tahun kemudian. Bajingan, katakan padaku berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Xiao Fan mengumpat, menyebut diagram bintang bajingan.
Setelah dia memasuki jalur bintang, dia telah terbang selama 30 tahun penuh di dalamnya. Namun, dia masih belum melihat akhirnya. Semua tahu seberapa kuat kekuatan Xiao Fan saat ini, dan seberapa cepat kecepatannya. Tetapi meski begitu, dia telah terbang selama 30 tahun dan masih belum mencapai akhir. Selama periode ini, energi spiritual Xiao Fan telah terkuras beberapa kali. Ia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk mengisinya kembali, tak pernah bermalas-malasan sedetik pun, terus-menerus berada di jalur bintang. Namun, meski begitu, Xiao Fan masih belum melihat akhir. Apa yang kamu katakan berusahalah lebih keras, kamu akan sampai pada akhirnya. Lagi pula, aku sudah mendesakmu untuk bergegas sebelumnya, tapi kamulah yang berlambat-lambat. Sekarang kamu menyalahkanku. Suara marah diagram bintang muncul. Xiao Fan, bajingan, waktu aku di ranah nirvana, kamu menyuruhku ke sini. Katakan, kalau aku masih di ranah nirvana, aku harus terbang berapa lama? Xiao Fan murka, berharap dia bisa menarik diagram bintang keluar dan menghajarnya sampai babak belur. Jangan cerewet, hemat energimu dan terbanglah lebih cepat, itu yang terpenting. Kata diagram bintang pelan, kamu menipuku. Xiao Fan kesal. Hehe, kamu tidak bisa berhenti sekarang, cibir diagram bintang. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Selama periode ini, Xiao Fan dan diagram bintang berdebat berkali-kali. Sejak Xiao Fan melangkah ke jalur bintang hingga sekarang, dia telah terbang selama 50 tahun. Xiao Fan awalnya memperkirakan bahwa 50 tahun terbang cukup untuk mengelilingi seluruh langit dan bumi ribuan kali. Namun, setelah sekian lama, Xiao Fan masih belum mencapai ujungnya. Hampir sampai, kali ini seharusnya. Segera, nak, berusahalah lebih keras. Diagram bintang menyemangati Xiao Fan. Xiao Fan, bajingan. Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras dan terus terbang dengan usaha baru. 30 tahun kemudian bajingan, 80 tahun. Aku sudah terbang selama 80 tahun penuh, dan aku masih belum mencapai akhir. Xiao Fan kesal. Dalam 80 tahun, Xiao Fan merasa bahwa ia mampu menembus beberapa ranah kecil. Pada saat ini, Xiao Fan sangat menyesal mengapa dia tidak menerobos di seluruh langit dan bumi dan menunggu hingga mencapai ranah Wusheng sebelum memulai jalan menuju ke alam dewa abadi. Ini dia, kali ini benar-benar hampir sampai. Ucap diagram bintang dengan rasa bersalah. 20 tahun kemudian, cahaya muncul di depan mata Xiao Fan ini. Xiao Fan bingung, dia telah berperang dingin dengan diagram bintang selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun terakhir, baik Xiao Fan maupun diagram bintang tidak pernah saling peduli. Kamu sudah sampai, alam dewa abadi ada di depan, nak, begitu aku sampai di alam dewa abadi, sembunyikan dirimu dulu, mengerti? Suara gembira diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Baiklah, Xiao Fan menggertakkan giginya dengan keras, mengerahkan segenap tenaga, dan akhirnya terbang keluar dari jalur bintang. Setelah Xiao Fan melangkah ke dalam alam dewa abadi, dia benar-benar tercengang, karena alam dewa abadi bukanlah alam seperti yang dibayangkan Xiao Fan, melainkan alam purba yang tak terbatas. Energi spiritual di sini sangat ganas dan kejam, puluhan kali lebih kuat dari energi spiritual di seluruh langit dan bumi, dan ada juga aura ilahi di angkasa, yang terus-menerus menyertai energi spiritual dan menyerang tubuh Xiao Fan. Apa yang terjadi? Xiao Fan tempatnya, ekspresi muram, nak, ini alam dewa abadi. Hati-hati, jangan biarkan terlalu banyak aura ilahi itu masuk ke tubuhmu, atau tubuhmu akan berubah. Meskipun kamu akan mendapatkan kekuatan luar biasa dalam waktu singkat, dalam jangka panjang, kamu akan kehilangan kesempatan untuk melawan klan dewa, mengerti? Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan tercengang. Apa maksudmu? Lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu, kata diagram bintang dengan acuh tak acuh. Baiklah, Xiao Fan mengangguk, lalu menghela napas. Kemana kita akan pergi selanjutnya?
Sebaiknya kamu rebut simbol ilahi dulu untuk membantu menyembunyikan identitasmu, kata diagram bintang perlahan. Merebut simbol ilahi. Xiao Fan terkejut. Mengapa aku perlu merebut simbol ilahi? Bodoh, ini alam dewa abadi. Simbol ilahi adalah simbol klan dewa. Kamu tidak punya simbol ilahi sekarang, dan akan merepotkan kalau kamu ketahuan nanti, mengerti? Kata diagram bintang dengan kesal. Nak, sebaiknya kamu cepat. Terlepas dari apakah simbol ilahi dengan kualitas baik atau buruk, kamu harus segera mendapatkannya, mengerti? Kata diagram bintang perlahan. Xiao Fan. Baiklah. Xiao Fan menahannya tanpa daya. Sesaat kemudian, sosok Xiao Fan menghilang. Sosok Xiao Fan menghilang, dan dia terbang selama sehari penuh sebelum akhirnya merasakan aura seorang pria. Akhirnya, aku melihat seseorang, gumam Xiao Fan. Aura orang ini tidak lemah, memiliki kekuatan ranah Senjun. Xiao Fan sangat terkejut, tidak menyangka orang pertama yang ditemuinya di alam dewa abadi adalah seorang kultivator ranah Senjun. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di depan orang ini, menatapnya dengan ekspresi dingin. Siapa kamu? Kultivator ranah Senjun ini terkejut ketika melihat Xiao Fan. Dahi orang ini memiliki simbol ilahi api ungu. Xiao Fan meraung dan langsung menyerang. Sial, siapa kamu? Orang itu terkejut, tidak menyangka anak ini akan menyerangnya. Duar, 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 duar. Xiao Fan dan orang ini segera mulai bertarung. Xiao Fan tidak berani sembarangan dan segera menggunakan seluruh kekuatannya. Xiao Fan tidak tahu seberapa kuat sebenarnya kultivator di alam dewa abadi. Sialan, kenapa kamu sekuat itu? Orang itu awalnya berpikir karena lawannya ranah Senlun, dia tidak perlu menghiraukannya. Ternyata, kekuatan lawan melampaui imajinasinya. Lawannya sama sekali bukan kekuatan ranah Senlun, melainkan sudah mencapai ranah Senjun. Orang ini segera mengaktifkan simbol ilahi api ungu di dahinya. Api ungu yang bergulung-gulung mengalir di sekujur tubuhnya, berubah menjadi ratusan naga api ungu, yang dengan ganas menyelimuti Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, zirah emas muncul, dan 3 klon muncul secara bersamaan, masing-masing memegang senjata spiritual, menyerang dengan aura yang melonjak. Duar, 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 duar. Kekuatan Xiao Fan sangat mengerikan, dan daya represifnya sangat kuat. Area di atasnya langsung runtuh, dan langit serta bumi terus-menerus berguncang. Akan tetapi, karena ruang alam dewa abadi padat, kekuatan penghancur Xiao Fan jauh lebih kecil dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi. Sial, siapa kamu sebenarnya? Orang itu berteriak. Orang mati tidak punya hak untuk tahu, Xiao Fan berkata dingin, raut wajahnya sedingin es. Ia melayangkan pukulan, dan cahaya tinju yang bersiul mengerikan, merobek langit dan bumi, menembus dada orang ini. Sialan, orang itu meraung, ia tahu ia telah bertemu dengan kultivator yang tidak dikenal dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, kecepatan Xiao Fan bahkan lebih cepat, dan dia mengikuti orang ini dalam sekejap mata, mati. Xiao Fan meraung, serangannya yang menggelegar tanpa henti, menghancurkan tubuh orang ini berkali-kali. Orang ini meraung memilik, api ungu berkobar di sekelilingnya, ia lebih baik bunuh diri daripada dibunuh oleh Xiao Fan. Melihat ini, ekspresi Xiao Fan langsung berubah drastis. Xiao Fan yakin dia bisa menghindari ini, tetapi masalahnya adalah Xiao Fan khawatir simbol ilahi lawannya akan hancur. Ekspresi Xiao Fan dingin, dan sosoknya menghilang seperti hantu. Kamu darah mengalir dari dahi orang ini, dan simbol ilahi api ungu direnggut oleh Xiao Fan. Duar, 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 duar. Sebuah ledakan dahsyat menggelegar, dan gelombang energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Xiao Fan memuntahkan darah, sosoknya cepat mundur. Bahkan kehilangan lengannya. Hampir saja Xiao Fan menghela nafas, ekspresi muram, ia tak membayangkan pertarungan pertamanya di alam dewa akan begitu berat. Sekarang, setelah melihat ini, Xiao Fan menyadari bahwa dia telah meremehkan orang-orang di alam dewa abadi. Xiao Fan segera mundur,
sekaligus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memulihkan lengannya yang terputus. Nak, kamu sungguh beruntung. Orang itu menghancurkan dirinya sendiri dan tidak membuat khawatir kekuatan apapun di sekitarnya. Suara desahan diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan langsung tampak tidak senang. Kamu apa maksudmu? Yah, aku memujimu. Keberuntunganmu bagus, simbol ilahi api ungu yang kamu rebut tidak lemah, dan kamu bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Diagram bintang terkekeh. Bagaimana cara menggunakan ini? Dan juga, bagaimana para dewa diklasifikasikan? Xiao Fan bertanya-tanya dengan keras. Pertama, cari tempat. Aku akan mengajarimu teknik rahasia. Kamu hanya perlu memasukkan simbol ilahi ke dalam tubuhmu. Peringkat simbol ilahi juga bergantung pada garis keturunan, dan untuk simbol ilahi dengan asal yang sama, potensi setiap orang berbeda, sehingga kekuatan ilahi yang mereka peroleh juga berbeda. Biasanya, simbol ilahi dibagi menjadi 9 tingkat. Simbol ilahi yang kamu ambil adalah simbol ilahi tingkat ke-6. Simbol ilahi tingkat pertama adalah yang terkuat, dan tingkat ke-9 adalah yang terlemah. Simbol ilahi menentukan potensi dan juga batas atas pertumbuhan. Ketika simbol ilahi bangkit, itu mewakili batas atas masa depan orang tersebut dan juga mencakup masa depan mereka. Diagram bintang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan secara perlahan, mendidik Xiao Fan tentang simbol ilahi. Mendengar kata-kata diagram bintang, ekspresi Xiao Fan menjadi aneh, dan dia menggerutu, mengapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Yah, kamu tidak bertanya padaku. Kata diagram bintang itu dengan acuh tak acuh. Kamu menyebalkan. Xiao Fan menggertakkan giginya karena marah. Apakah tidak ada cara untuk mengubah simbol ilahi setelah bangkit? Xiao Fan berpikir dan bertanya. Tidak ada cara lain. Misalnya, melalui refleksi, kamu bisa merasakan ada banyak aura ilahi di ruang terdekat. Menggunakan aura ilahi juga bisa meningkatkan simbol ilahi. Tentu saja, ada banyak metode lain, dan para dewa juga saling menangkal. Peringkat simbol ilahi hanya dapat menentukan beberapa hal, itu tidak mutlak. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan mengangguk, merasa ini lebih masuk akal. Jika simbol ilahi menentukan segalanya, itu akan sangat tidak adil bagi mereka yang memiliki simbol ilahi tingkat rendah. Xiao Fan belajar lebih banyak tentang alam dewa abadi dari diagram bintang. Kali ini, diagram bintang sepenuhnya terbuka, menceritakan kepada Xiao Fan segala sesuatu yang diketahuinya tanpa ragu. Mendengar berbagai hal mengenai alam dewa abadi, Xiao Fan langsung tampak teringat. Akhirnya aku mengerti kenapa Duan Tian dan yang lainnya gagal. Xiao Fan mendesah, tekadnya tak berdaya. Kenapa? Diagram bintang tercengang. Hehehe, dengan penipu ulung sepertimu di sekitar, bagaimana mungkin mereka berhasil? Xiao Fan mencibir, berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Xiao Fan, diagram bintang hampir mengamuk. Nak, jangan salah sangka. Sudah kubilang, itu kesalahan tidak, apa ringkasannya denganku. Itu nasib buruk mereka, itu nasib buruk, mengerti. Diagram bintang itu berbicara dengan kesal. Ya, aku mengerti, itu hanya nasib buruk, aku tahu. Xiao Fan mengangguk tanpa ekspresi. Kamu sungguh menyebalkan. Diagram bintang patah hati, tidak tahu harus berkata apa. 1 jam kemudian, Xiao Fan menemukan sebuah gua tersembunyi di dalam ruangan. Ia harus segera mengintegrasikan simbol ilahi ke dalam tubuhnya, untuk menghindari masalah di kemudian hari. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Xiao Fan duduk bersila, tidak peduli untuk pulih dari luka-lukanya. Menyatukan keilahian adalah hal yang paling penting, dan saat berikutnya, sebuah kitab suci emas muncul di benak Xiao Fan, mencatat metode rahasia untuk simbol ilahi. Lakukan seperti yang dikatakan. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan mengangguk. Sesaat kemudian, Wudao memancarkan cahaya terang membantu Xiao Fan memahami kebenaran mendalam dalam kitab suci.
Butuh 3 jam penuh bagi Xiao Fan untuk memahami kitab suci tersebut. Kitab suci ini berisi kebenaran mendalam tertinggi dari simbol ilahi. Xiao Fan menghela napas, dan simbol ilahi api ungu yang direbutnya muncul di tangan. Gabung, gumam Xiao Fan, mengubah energi miliknya agar beresonansi dengan energi dari simbol ilahi api ungu. Saat berikutnya, simbol ilahi api ungu perlahan melayang ke atas, secara bertahap mendekati dahi Xiao Fan. Seberkas api ungu perlahan naik, mengalir ke dahi Xiao Fan. Energi Xiao Fan berangsur-angsur berubah, perlahan berubah menjadi energi yang sama dengan orang yang baru saja dilawan Xiao Fan. Seharusnya ini sudah cukup kan? Xiao Fan merasakan perubahan dalam dirinya dan bertanya perlahan. Selesai. Energimu sekarang adalah energi alam dewa abadi. Suara diagram bintang muncul di benak Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, ia merasa telah berubah dari dalam keluar. Dan Xiao Fan dapat merasakan kekuatan simbol ilahi api ungu yang mengandung kekuatan untuk membakar semua hal. Hanya saja kekuatan orang tadi itu tidak mencukupi, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan sejati dari simbol ilahi api ungu. Xiao Fan mengerahkan sedikit kekuatan simbol ilahi api ungu di dahinya, dan saat berikutnya, api ungu yang mengamuk menyala di sekitar tubuhnya. Tidak buruk simbol ini memang nyaman. Xiao Fan tersenyum. Nak, aku ingatkan kamu, simbol ilahi itu baik tapi jangan terlalu terikat padanya, atau itu tidak akan ada gunanya bagimu. Suara diagram bintang perlahan muncul, mengingatkan Xiao Fan untuk menyadari batasannya. Ya, aku mengerti. Xiao Fan mengangguk. Kita mau kemana selanjutnya? Tanya Xiao Fan perlahan. Apapun yang kamu inginkan. Xiao Fan mendengarnya, bertanya-tanya apakah dia salah mendengarnya. Apapun yang kamu mau. Tugasmu mulai sekarang adalah menjadi lebih kuat. Kamu masih punya 10.000 tahun lagi, ayolah. Aku percaya padamu, Xiao Fan. Diagram bintang berbicara perlahan. Xiao Fan, hei, kamu tidak boleh setidak bisa mengandalkan itu, kan? Kamu mau meninggalkan aku sendiri begitu saja? Kata Xiao Fan dengan hati yang sakit. Aku tidak meninggalkanmu, hanya saja misimu saat ini menjadi lebih kuat. Bagaimana aku bisa mengaturmu? Kamu tahu, kan? Jadi, kamu hanya bisa bekerja keras sendiri. Aku yakin kamu bisa. Suara diagram bintang perlahan terdengar. Jangan khawatir, nak, kamu punya simbol ilahi sekarang. Tetaplah rendah hati, dan kamu tidak akan mudah terbongkar. Diagram bintang berbicara perlahan, meyakinkan Xiao Fan bahwa ia bisa tenang. Maksudmu, kalau aku bertemu dengan kultivator kuat, masih ada risiko ketahuan? Xiao Fan menggertakkan giginya. Yah, tentu saja ada risikonya, tapi selama kamu sedikit berhati-hati, kamu akan baik-baik saja. Suara malu si diagram bintang terdengar. Baiklah, Xiao Fan, aku akan tidur sebentar. Karena jalur bintang telah dibuka, konsumsiku terlalu besar. Sisanya terserah padamu. Diagram bintang itu berbicara perlahan, lalu menoleh. Jangan pergi, kamu di mana? Bicaralah. Xiao Fan kesal. Xiao Fan gemetar karena marah. Brengsek, sungguh brengsek. Xiao Fan menahannya tanpa daya. Ia mengeluarkan beberapa pil yang tersisa dan mulai pulih dari luka-lukanya. 3 hari kemudian, luka Xiao Fan pulih. Dengan simbol ilahi api ungu di dahinya, ia tampak seperti anggota klan dewa sejati. Sayang sekali. Cincin penyimpanan pada orang itu seharusnya memiliki banyak hal baik. Xiao Fan menenangkan kepalanya tanpa daya. Kultivator ranah Senjun yang dirampok Xiao Fan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, sehingga cincin penyimpanannya juga ikut menghilang bersamanya. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela napas, dan meninggalkan gua. Saat ini, hal pertama yang perlu dilakukan Xiao Fan adalah mengumpulkan informasi. Xiao Fan muncul dari gua, menghela napas, dan menuju timur. Xiao Fan terbang ke timur selama 2 hari hingga mencapai kota hitam emas yang besar. Setibanya di sana, Xiao Fan hampir tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kota itu dibangun dari emas hitam kuno, memancarkan aura yang kental.
Kota itu sendiri merupakan formasi yang menakutkan, dengan semua emas hitam memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sangat kuat. Alam Dewa Abadi, Xiao Fan bergumam, alam Dewa Abadi memang luar biasa, dia tidak menyangka akan begitu mengerikan. Xiao Fan menghela napas dan segera memasuki kota, karena kultivasinya, dia tidak dikenakan biaya masuk. Biasanya, memasuki kota emas hitam ini memerlukan biaya masuk tertentu. Mata uang yang digunakan untuk transaksi di sini bukanlah kekuatan spiritual atau batu sumber, tetapi jenis batu yang disebut batu bintang dewa. Batu bintang dewa sangat berharga. Menurut nilai tukar mata uang alam ilahi, satu batu bintang dewa bernilai sekitar 10.000 batu sumber. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya telah dijelaskan diagram bintang kepada Xiao Fan. Batu bintang dewa dapat digunakan untuk kultivasi dan merupakan mineral urat yang memiliki peluang terbentuk hanya setelah jutaan tahun terakumulasi di alam dewa abadi. Xiao Fan menghela napas, dan setelah memasuki kota emas hitam, dia mengetahui namanya. Kota Dewa Suci. Kota Dewa Suci, Xiao Fan bergumam, dia tidak punya batu bintang dewa, jadi meskipun dia ingin membeli beberapa peta alam dewa abadi, dia tidak bisa, apalagi melakukan hal lain. Mendapatkan batu bintang dewa tidaklah sulit, ada berbagai metode. Seseorang dapat menerima misi yang dikeluarkan oleh kota suci dewa, penyelesaiannya akan menghasilkan batu bintang dewa yang sesuai. Seseorang juga dapat memilih untuk berpartisipasi dalam arena pertempuran, meskipun persyaratan untuk arena pertempuran sangat ketat, dan seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawanya. Xiao Fan untuk sementara tidak tertarik dengan arena pertarungan, ia khawatir hal itu akan mengungkap identitasnya. Oleh karena itu, Xiao Fan memutuskan untuk menerima misi dari kota suci dewa untuk mendapatkan sejumlah batu bintang dewa. Xiao Fan tiba di rumah tuan kota-kota suci dewa dan melihat berbagai misi dipasang di luar. Misi yang paling sering diterima adalah berburu binatang buas yang eksotis. Binatang-binatang eksotis ini bukanlah binatang biasa, mereka adalah monster yang dibentuk oleh aura ilahi dan umum di seluruh alam dewa abadi. Di tempat-tempat yang memiliki kota-kota besar dan kekuatan-kekuatan besar, peluang lahirnya binatang-binatang eksotis ini sangat tinggi karena aura ilahi terlalu pekat. Begitu binatang buas eksotis yang lahir dari aura ilahi ini muncul, mereka harus segera dibasmi, jika tidak, jika mereka tumbuh, mereka akan menjadi makhluk yang sangat merepotkan. Terlebih lagi, binatang buas eksotis yang kuat akan mengeluarkan lebih banyak aura ilahi, yang mengganggu pertumbuhan manusia di alam dewa abadi. Oleh karena itu, tempat-tempat seperti kota suci dewa selalu mengeluarkan misi untuk berburu binatang buas. Di sini, mereka juga dapat memilih untuk berburu binatang terlebih dahulu, lalu menukarnya dengan batu bintang dewa di rumah tuan kota-kota suci dewa. Untuk setiap binatang biasa, bisa ditukar dengan 3 batu bintang dewa, untuk binatang sedang, 30 batu bintang dewa, dan untuk binatang tingkat tinggi, bisa ditukar dengan 300 batu bintang dewa, sedangkan untuk binatang di tingkat atas, harganya sangat mahal, mendekati kota suci dewa. Setelah Xiao Fan menerima misi untuk berburu binatang buas, dia langsung mengetahui apa yang harus dia lakukan. Di rumah tuan kota dewa suci, Xiao Fan bisa memperoleh peta gratis, yang mencatat tempat-tempat terdekat yang dihuni banyak binatang buas. Xiao Fan hanya perlu mengikuti peta, membunuh binatang buas, lalu membawa semuanya ke rumah tuan kota dewa suci untuk ditukar dengan batu bintang dewa. Xiao Fan menghela napas, langsung mengambil peta gratis, lalu meninggalkan kota suci dewa. Xiao Fan menuju lokasi menurut peta, dan 3 hari kemudian, ia tiba di lubang hitam yang berisi gas rawa yang berat. Aura ilahi di sekitar sini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dengan aura ilahi yang kuat terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Saat tiba, Xiao Fan melihat banyak orang sudah ada di sana, juga berniat membantai binatang buas untuk batu bintang dewa. Aku tidak menyangka begitu banyak orang, Xiao Fan menyimpulkan, melihat ke arah sekelompok orang di sekitarnya. Beberapa orang bertindak sendiri, sementara yang lain membentuk kelompok yang beranggotakan 3 hingga 5 orang. Binatang-binatang eksotis itu berada di dalam lubang hitam,
tetapi seseorang tidak bisa masuk sembarangan. Masuk secara gegabah akan berbahaya, seseorang harus menunggu saat yang tepat. Peta yang dikeluarkan oleh kota suci dewa menggambarkan bahwa makhluk-makhluk asing di dalam lubang hitam sangat kuat dan sangat waspada. Jika seseorang memasuki lubang hitam dengan gegabah, mereka akan langsung dimangsa oleh makhluk-makhluk asing di dalamnya. Oleh karena itu, seseorang harus memilih waktu ketika aura ilahi tidak padat untuk masuk dan kemudian diam-diam membunuh binatang eksotis tersebut. Jika tidak, akan ada bahaya yang mengancam jiwa di dalam lubang hitam di kemudian hari. Xiao Fan menghembuskan napas, diam-diam mengintai di sekelilingnya, menunggu saat yang tepat untuk memasuki lubang hitam. Tidak semua binatang eksotis berada di lubang hitam, beberapa juga ada di tempat lain. Di sekelilingnya, aura ilahi yang kuat terus-menerus mengalir ke dalam lubang hitam, dan Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa kota suci dewa memberikan perhatian besar pada pemberantasan binatang buas. Setengah hari kemudian, aura ilahi di sekelilingnya langsung menghilang. Xiao Fan segera menjadi waspada, merasakan waktunya hampir tepat. Waktunya sudah tiba, masuk. Seseorang yang berada di dekatnya meraung, segera menyerbu ke dalam lubang hitam. Berikutnya, para kultivator berturut-turut menyapu ke dalam lubang hitam. Xiao Fan menghela napas, dan ia pun segera memasuki lubang hitam. Para kultivator ini semuanya berada di antara ranah Shenlun dan ranah Wusheng. Ia tidak melihat satupun kultivator ranah Shenjun. Oleh karena itu, menurut pandangan Xiao Fan, masuknya dia ke lubang hitam tidak menimbulkan bahaya yang berarti baginya. Saat memasuki lubang hitam, Xiao Fan langsung merasakan aura ilahi yang sangat besar, memberkati tubuhnya dengan gila-gilaan. Bagi penduduk alam dewa abadi, ini tentu saja baik-baik saja, tetapi Xiao Fan dengan paksa memblokir aura ilahi yang berada di luar tubuhnya. Setelah memasuki lubang hitam, Xiao Fan langsung melihat binatang-binatang dengan berbagai bentuk. Bintang-bintang ini bervariasi ukurannya, ada yang sebesar naga dan ada yang sekecil semut. Aura yang dipancarkan oleh binatang-binatang eksotis itu adalah aura dari aura ilahi. Mereka merasakan kehadiran orang luar dan langsung menjadi agresif, memasuki kondisi siap tempur. Rawer serang, bunuh. Di sana, kekacauan langsung terjadi. Semua yang memasuki lubang hitam itu segera bergerak, bertekad untuk membunuh sebanyak mungkin binatang buas pada saat itu juga. Melihat hal ini, Xiao Fan tidak terburu-buru mengambil tindakan, karena dia menyadari ada yang tidak beres. Xiao Fan sangat sensitif terhadap niat membunuh, ia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari binatang buas di lubang hitam terhadap orang lain, tetapi Xiao Fan sendiri tidak merasakan niat membunuh apapun dari binatang buas terhadap dirinya. Kenapa? Mungkinkah, gumam Xiao Fan, matanya berbinar, ia memutuskan untuk mencobanya sendiri untuk melihat apakah tebakannya benar. Detik berikutnya, sosok Xiao Fan menghilang, ia diam-diam muncul di hadapan seekor binatang buas yang tampak ganas, tetapi binatang buas ini tidak menyerang Xiao Fan. Malah, ia menyerang orang lainnya di kejauhan. Tampaknya, di mata binatang-binatang eksotis itu, Xiao Fan seperti orang yang tak terlihat. Memang Xiao Fan menyadari, ia tidak salah menilai, binatang-binatang ini tidak menyimpan dendam terhadap Xiao Fan. Perbedaan antara Xiao Fan dan yang lainnya adalah Xiao Fan tidak memiliki aura ilahi di dalam tubuhnya. Ini juga berarti bahwa Xiao Fan benar-benar aman di lubang hitam. Xiao Fan tersenyum, sebuah ide berani terbentuk dalam benaknya, meskipun masih perlu diuji untuk melihat apakah itu layak. Detik berikutnya, Xiao Fan menghilang, ia muncul secara aneh di hadapan seekor binatang buas, dan dengan satu pukulan, ia langsung membunuhnya. Duar, seekor binatang meledak, dan inti monster muncul, yang kemudian dapat ditukar dengan batu bintang dewa. Xiao Fan mengambil inti monster, dan binatang buas di sekitarnya tidak menyerangnya, mereka terus menyerang orang lainnya, memperlakukan Xiao Fan seolah-olah dia bukan apa-apa. Memang Xiao Fan langsung tertawa. Dia punya keuntungan alami di sini, bahkan ketika binatang buas itu mati,
mereka tidak akan menganggap Xiao Fan musuh. Sederhananya, binatang buas dan orang-orang dari alam dewa abadi bersaing untuk mendapatkan aura ilahi. Mengetahui hal ini, Xiao Fan segera bertindak tanpa menahan diri, membunuh binatang buas satu demi satu, dan mengambil inti monster mereka. Di dekatnya, sekelompok orang tercengang. Mereka semua bekerja sampai sekarat, dan satu kesalahan ceroboh saja bisa menyebabkan cedera parah akibat binatang buas, tapi Xiao Fan ini dia baik-baik saja. Ketika Xiao Fan mendekati binatang buas yang eksotis, ia seolah tidak merasakannya, dan dengan rela membiarkan dirinya dibunuh oleh Xiao Fan. Mengapa? Bagaimana dia melakukannya? Mengapa binatang buas itu tidak menyerangnya? Siapa dia? Kenapa ini terjadi? Di dekatnya, sekelompok orang yang telah memasuki lubang hitam bersama-sama tercengang. Ini pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Binatang-binatang depan mereka seperti bayi jinak di depan Xiao Fan. Xiao Fan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Xiao Fan telah memburu beberapa ratus binatang tingkat rendah, sementara yang lain, meski berjuang mati-matian, hanya berhasil memburu paling banyak beberapa lusin. Semua orang di sekitar menatap Xiao Fan dengan mata penuh nafsu. Beberapa ratus binatang tingkat rendah sudah cukup untuk ditukar dengan ribuan binatang dewa. Pada saat ini, lubang hitam tiba-tiba menjadi gelisah. Segerombolan binatang buas muncul dari kedalaman lubang hitam, berniat melahap semua makhluk luar. Tidak bagus, saatnya pergi. Mundur. Tidak bagus, cepat pergi. Semua orang yang telah memasuki lubang hitam berteriak ketakutan. Melihat ini, Xiao Fan tertegun. Yang lain merasakan ketakutan dan bahaya dari makhluk-makhluk di kedalaman lubang hitam, tetapi Xiao Fan tidak merasakan apa-apa. Bagi Xiao Fan, binatang buas eksotis di kedalaman lubang hitam juga tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Namun, Xiao Fan tidak ceroboh, dia tetap berencana untuk pergi bersama yang lain. Terlebih lagi, Xiao Fan juga khawatir rahasianya terbongkar, yang bisa mendatangkan masalah baginya. Semua orang meninggalkan lubang hitam. Setelah itu, mereka akan menunggu kesempatan berikutnya untuk memasuki lubang hitam dan berburu lagi. Setelah meninggalkan lubang hitam, semua orang menghela napas lega, wajah mereka menunjukkan kegembiraan karena selamat dari bencana. Pada saat ini, tatapan mereka semua beralih ke Xiao Fan, dipenuhi dengan kejutan dan keserakahan. Xiao Fan tentu saja merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak peduli. Ekspresinya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah 1/4 jam, akhirnya ada yang tak kuasa menahan diri. Kelompok yang terdiri dari 5 orang itu berjalan mendekati Xiao Fan, raut wajah mereka dingin, menampakkan senyum sinis. "Salam, saudaraku. Namaku Yi Liang." Seorang kultivator bernama Yi Liang itu berbicara perlahan. Orang ini berada di tingkat ke-8 ranah Wusheng, keempat orang di sampingnya juga merupakan kultivator ranah Wusheng, semuanya menatap Xiao Fan dengan mata serakah. "Ada apa?" Xiao Fan berbicara dengan tenang, semua orang di dekatnya menoleh, tahu Xiao Fan akan mendapat masalah. Sikap Xiao Fan dingin. Dia tahu betul bahwa Yi Liang dan kelompoknya sedang mendekat dengan niat jahat. "Hehehe saudara, aku agak penasaran kenapa binatang-binatang eksotis itu tidak menyerangmu. Maukah kamu memberitahuku? Aku pasti akan memberimu hadiah besar nanti," kata Yi Liang sambil tertawa, langsung ke intinya tanpa berpura-pura. Mendengar Yi Liang secara langsung menanyakan hal yang membuat semua orang penasaran, telinga semua orang menjadi lebih waspada. "Hehehe, aku tidak akan memberitahumu," kata Xiao Fan sambil tertawa dingin, menatap Yi Liang seolah-olah dia orang bodoh. Apakah dia seorang idiot? Mendengar kata-kata Xiao Fan, Yi Liang tertegun, raut wajahnya langsung berubah dingin. Keempat kultivator ranah Wusheng di samping Yi Liang juga tampak sangat kesal, menatap Xiao Fan dengan saksama, seolah siap beraksi dan menindasnya kapan saja. "Hehehe saudara, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya penasaran. Kira-kira apakah kamu mau memberitahuku?
Yi Liang terkekeh pelan, lalu kembali bicara, memberitahuku juga berarti memberi kesempatan pada dirimu sendiri, kurasa kamu harusnya mengerti, kan? Saat kata-kata Yi Liang terucap, keempat kultivator ranah Wusheng di sampingnya melonjak dengan aura, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Enyahlah, Xiao Fan mencibir. Mendengar kata-kata Xiao Fan, kerumunan di sekitarnya terkejut. Xiao Fan hanya ada di ranah Shenlun, sementara Yi Liang dan teman-temannya semuanya ada di ranah Wusheng. Nak, kamu mencari kematian. Yi Liang meraung marah, langsung memancarkan niat membunuh. Beberapa orang selain Yi Liang juga memasang ekspresi dingin dan hasrat membunuh yang membuncah, dan mereka semua mulai bergerak. Mau bertarung. Xiao Fan mencibir, raut wajahnya langsung berubah dingin, matanya memancarkan niat membunuh. Duar, duar, duar. Yi Liang dan yang lainnya mulai bergerak. Mereka semua adalah kultivator ranah Wusheng, masing-masing menggunakan kekuatan simbol ilahi mereka untuk melepaskan teknik-teknik aneh. Sementara itu, simbol ilahi api ungu Xiao Fan di dahinya berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya langsung diselimuti api ungu. Api ungu yang mengerikan itu membakar langit dan bumi. Simbol ilahi tingkat 6. Ya ampun, dia ternyata adalah simbol ilahi tingkat 6. Bagaimana ini bisa terjadi dia? Melihat Xiao Fan melepaskan kekuatan simbol ilahinya, ekspresi Yi Liang dan yang lainnya berubah drastis. Simbol ilahi tingkat 6 tidaklah lemah, sebaliknya, ia dianggap sebagai simbol ilahi tingkat tinggi di alam dewa abadi. Simbol ilahi menentukan kekuatan dan potensi, dan Yi Liang dan yang lainnya segera merasakan tekanan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.